Hai, kembali bersama Julia Kimtara. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading, general, umum. Ini energinya semua yang nonton ya. Ini adalah energi massal. Untuk temanya kita pasrahkan kepada semesta. Untuk kalian semuanya silakan simak dari awal hingga akhir. Jangan di-skip supaya kalian bisa memahami isi bacaannya. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat temanya apa. Saya tidak menentukan tema apapun. Kita tanyakan kepada semesta dan kita akan bahas hari ini. Oke, kita mulai. Tentang permasalahan apa? Tentang siapa? Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dan dukung channel ini dengan likes, komen, juga share. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru kalian bisa langsung nonton. Kalau general, kalau masih fresh itu memang lebih asik ya. Oke, kalau kali ini nggak cocok, kalian harus sesuaikan ya. Kalau kali ini nggak cocok, nggak ada masalah sih. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok karena ini adalah energi general. Yang terbaca adalah yang dominan ya. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri silahkan. Personal reading, dan untuk personal reading silakan cek deskripsi box di bawah video ini ya. Ketiknya untuk ingin tahu info personal reading pembacaan untuk kalian sendiri, ketiknya hanya daftar tarot ya, bukan yang lain. Gak usah pakai salam-salam. Oke. Di sini ada insting atau naluri ya. Kenapa dengan naluri kalian? Saya lihat dulu ya teman-teman lo. Bentar. Naluri ini ada satu semacam ya bisa dibilang insting, bisa dibilang intuisi tentang sesuatu. Ini ada mungkin mencurigai sesuatu atau mungkin perasaan saya begini dan begitu ya. Jadi ada rasa-rasa yang diyakini gitu ya. Tentang apa sih? Oh, oke. Ada satu keyakinan, kalau di sini sih saya lebih melihatnya di sini vanity ya. Vanity itu apa? Kesombongan, tapi saya lebih lihatnya seperti kebanggaan atau sesuatu yang ingin ditunjukkan ya. Naluri untuk kayak naluri itu seperti gini loh, naluri seorang ibu kalau lihat anak kecil mengasihi, pengen mengayomi. Nah, di sini ada naluri-naluri seperti kayak tersentil harga dirinya atau tersentil kehormatannya ya, sehingga kayak ingin menunjukkan diri. Contohnya ya, kayak orang direndahkan ya. Kalau direndahkan itu seperti ingin menunjukkan bahwa aku nggak serendah yang kau katakan gitu. Seperti itu. Semisal seperti itu ya. Coba saya lihat lagi sini tentang apa lagi. Mungkin sering tidak dihargai ya, sering diremehkan ya. Jadi kayak disentil gitu loh. Kalau katanya orang kayak bahasa saya ya, di kampung saya bilangnya digarai ya, dijarak, digarai, di apa ya? Kayak ada trigger yang membuat kayak memicu untuk kita menunjukkan diri gitu loh. Oke. Dibilang bodoh, dibilang nggak pinter, dibilang oon, dibilang oke, dibilang dipikir nggak tahu apa-apa, dipikir bisa dibodohi, dipikir ya seperti itulah teman-teman ya. Bentar. Oke. Di sini saya juga melihat ya, ada situasi kondisi mungkin dalam satu hubungan kalau saya melihatnya, atau relationship bentuknya apapun, itu yang ada orang yang menghindari. Di sini sih dissipating, dissipating itu mengusir sih artinya. Tapi kalau di dalam bacaan ini bisa saya simpulkan bahwa ada orang yang sering menghindar ya, tarik ulur, menghindar, banyak alasan ya. Ada yang mencoba untuk mencari tahu ya, kenapa sih kok sekarang kayak menghindar-hindar gitu. Terus kemudian kok
kesannya seperti saya itu selalu yang butuh, saya yang bucin sehingga saya yang, selalu membuat satu pendekatan ya, saya selalu yang berusaha. Ini kenapa sih? Ada yang, eee, bukan kepo ya, tapi penasaran, kenapa sih kok jadi seperti itu? Atau dari awal memang sudah seperti itu? Seakan-akan kalian sendiri yang yang berusaha untuk, mendekati, berusaha untuk baik-baikin gitu ya. Kemudian di sini saya lihat, juga ada yang namanya, mmm, eee, dihindari ya. Saya merasakan jelas kayak ada aja alasannya untuk menghindari gitu. Di sini banyak yang ingin tahu sebenarnya ada apa sih. Jadi di sini ada kesentil, kesentil dalam artian, merasa kayak, "Kok aku diginiin terus ya?" Gitu ya. Ya coba, saya lihat lagi ya teman-teman ya, saya lihat lagi untuk lebih lebih detailnya supaya penjabarannya bisa lebih jelas. Kalau hanya 3 kartu ini saya cerita macam-macam ya bisa, tapi nanti jatuhnya malah kemana mana yang nggak terarah ya, karena harus ada batasan-batasannya. Kita lihat ya secara mungkin kronologis atau cerita lebih detailnya dengan kartu yang lain. Untuk kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang, salam kenal kenal dari saya Julia Kintaro dari Kota Malang. Kalian dari kota mana? Mungkin untuk yang tiba-tiba menemukan ya, itu bukan kebetulan, semesta memang mengarahkan. Mungkin di dalam bacaan ini ada pesan semesta yang penting. Dalam membacakan tarot saya lebih banyak pesan semesta, ngobrol ya, ngomong-ngomong nyantai daripada hanya membaca arti kartu ya. Oke, kita lihat. Saya baca tarot untuk berbagi energi positif, teman-teman. Oke, coba saya lihat. Iya, di sini juga ada yang kayak bukan kayak penolakan penolakan. Saya juga merasakan di sini banyak yang ini ya, direndahkan ya, tidak dihargai ya. Tidak dihargai usahanya, tidak dihargai kemampuannya. Ini hubungan apa? Ini keluar sering. Ada yang mencurigai di sini ya. Kenapa dia menghindar-menghindar terus ya? Kayaknya ada orang lain sih, ya. Kayaknya ada orang lain sih, saya penasaran kayaknya ada orang lain. Coba, mulai mencurigakan. Ada yang seperti itu, ya. Menghindar-menghindarnya juga di sini, oke. Iya, bentar teman-teman. Saya kok merasakan ada seseorang ini yang apa ya, kayak mengabaikan, kayak nggak menghargai gitu loh, apa, meremehkan sekali sama kalian. Kemudian memandang rendah ya, memandang sangat rendah. Ini energinya bisa terbolak-balik loh teman-teman ya. Vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Karena ini general, beda sama personal. Kalau personal langsung ya, kalau kalian tanya ya itu bacaannya untuk kalian gitu ya. Kalau di sini saya lihat ya kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ini salah satunya itu kayak merasa terhina ya, terhina sekali. Sebenarnya bukan ingin diakui atau dipandang seperti apa, tapi paling tidak ya jangan direndah-rendahkan ya. Saya juga melihatnya di sini, mmm, apalagi kalau ini ada false person soalnya ya teman-teman ya. False person itu ada yang menghadirkan orang lain gitu ya, menghadirkan orang lain. Sehingga semakin adanya orang lain, apalagi yang ketahuan ini kayaknya lanjutannya yang kemarin ya, energinya masih deket-deket itu ya. Kemarin siapa yang nonton? Tentang, menghadirkan orang lain ya, cinta segitiga seperti itu. Di sini penemuan, mempelajari, discovery kayaknya mungkin ada yang ketahuan juga, punya orang lain ya. Di sini ada ketidakseimbangan ya, antara orang baru ini, orang false person, orang lain maksudnya orang lain di antara kalian ya, orang lain di antara kalian, hubungan kalian.
Ini seperti menyedot, saya merasakan menyedot energinya banyak sekali seseorang yang kalian pikirkan, ya. Sehingga ke kalian itu jadi kurang menghargai, ya. Jadi sering menghina, kayak nggak ada benernya. Kemudian, jadi kasar saya merasakan seperti itu, ya. Suka marah-marah, saya merasakan seperti itu. Sampai sini ada yang cocok nggak, teman-teman? Ya. Dan di sini, rasanya ya, yang didolimi itu ya, merasanya kayak sudah nggak kuat ya. Ingin rasanya sebenarnya itu, satu sisi ada yang ingin melabrak ya, orang yang lain itu, tapi masih menjaga harga diri ya. Ngapain ya? Walaupun saya mungkin dihina, tapi aku nggak sehina itu untuk melakukan hal-hal norak. Ya, bisa dipahami? Saya merasakan seperti itu. Ceritanya apa gitu loh ini ya. Apa yang ingin ditunjukkan sama semesta kok saya harus bahas yang seperti ini? Bagi saya ini nggak menarik ya. Nggak tahu kalau memang ini memang cerita kalian, oke lah. Saya akan melanjutkan karena saya tidak menentukan tema ya. Kalau judul itu nanti saya berikan terakhir pada saat upload itu baru saya kasih judul ya. Kadang-kadang judulnya itu saya bingung kasih judul apa kalau setelah membaca gitu ya. Judulnya apa gitu ya. Eee, bingung ya, kadang-kadang nggak menarik sih. Jadi video saya selalu sepi, nggak ada masalah sih ya. Yang penting saya, ya penting baca, niat untuk berbagi energi positif sama penonton saya, itu aja sih ya. Semoga bermanfaat gitu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk seseorang yang dolim ini ya. Yang sombong, yang suka ini, apalagi sudah menghadirkan orang lain ya. Sebenarnya ke kalian itu seperti apa ya? Sebenarnya ke kalian seperti apa? Kita lihat. Bagaimana dia kepadamu ya? Energi dia kepadamu seperti apa? Jadi teman-teman, ini kan general ya, belum tentu untuk kalian. Kalau kali ini nggak cocok, berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian, tapi untuk orang lain. Jadi jangan kegeeran dulu, jangan marah-marah dulu, karena ini general. Ya, kalau memang orang yang kalian pikirkan tidak menghadirkan orang lain, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian ya. Karena di sini jelas sekali menghadirkan orang lain. Kemudian saya lihat sikapnya jadi seenaknya sendiri, tambah nggak karu-karuan ya. Bagaimana energinya kepada kalian? Dia sih merasa nggak ada masalah, nyantai orangnya ya, nyantai. Ya pokoknya yang penting bebas melakukan apapun. Apakah dia peduli pada kalian? Saya lihat sampai sini enggak ya, tapi nggak tahu. Kita lihat lagi ya. Sampai sini dia sih kepeduliannya kurang ya. Oke. Nah, repotnya lagi. Entah kenapa ya, mungkin kalian adalah orang yang baik ya. Mungkin kalian orang yang baik sehingga sebenarnya ingin ya gandoli itu apa ya, menahan si dia yang, mmm, kacau ini ya, tingkah lakunya sudah kacau banget saya lihat. Menahan dia ya, ingin ditata, ingin ditahan supaya, eee, tahu nggak sih kayak sesuatu, saya kalau nyamakan sama binatang itu nggak bagus ya, kayak apa ya, naluri-naluri liar gitu loh ya. Itu ingin ditahan, ingin dibatasi, ingin diajak baik lah, ya. Tapi di sini nggak bisa, dia ingin bebas, dia ingin bebas. Kalian makanya nonton dari awal sampai akhir ya, supaya paham, supaya nggak salah paham. Kalau salah paham repot. Coba saya lihat lagi ya, loh. Oke, oke. Orang ini bagaimana energinya kepada kalian? Ya bingung juga sih. Mungkin memang tidak melepaskan kalian ya semata-mata. Kalau memang sudah melepaskan, sebenarnya di hatinya itu ya masih ada kalian, ya. Tapi energi false person ini besar sekali, ya. Kalau ketahuan gimana? Kalau yang sudah ketahuan ya. Yang sudah ketahuan pun ngotot loh ini.
ya. Mungkin kalau seandainya diancam, seandainya loh ya, seandainya, saya bilang seandainya, kalau enggak ya jangan dipakai ya. Kalau seandainya sudah diancam, "Kamu kalau terus ya sama orang itu gini gini gini," ngaruh enggak? Ya hanya membuat dia bingung, tapi membuat dia, eee, tobat enggak ya, enggak, cuman bingung aja. Coba saya lihat lagi ya. Oke oke. Bagaimana dia kepadamu energinya ya? Kalau sejauh ini kalau dibilang, nggak cinta atau nggak sayang, enggak, masih ada ya, maksudnya masih ada, ininya, welas asihnya ya. Karena itu mungkin di sini saya melihatnya banyak yang nggak ditinggalkan ya, nggak ditinggalkan tapi dizalimi, sama aja. Oke oke. Karena gini ya, saya melihatnya orang ini, eee sama yang baru pun saat ini, walaupun tampaknya bersenang-senang, tapi halangannya dengan orang baru ini, eee, banyak gitu loh. Nggak mulus-mulus amat ya, tapi memang tampaknya seneng gitu loh. Senang-senang, happy-happy ya. Energinya sun di sini ya, hot, bergairah, berseri, bersinar, ceria. Oke. Energi kepada kalian seperti apa? Ingin bebas dulu, ya. Bisa jadi di sini walaupun ditahan ya bisa sembunyi-sembunyi, ya kan. Kemudian ada aja, caranya untuk bisa tetap menemui atau berkomunikasi. Kalau ketahuan sama aja, ya. Ingin sebenarnya walaupun di penjara sekalipun ya, dikunci di kamar sekalipun, ada aja caranya. Kalau saya lihat sih seperti itu, ya. Oke, sebenarnya, apa sih yang dia inginkan dari kalian ya? Kalau di sini sementara inginnya sih bebas, dibebaskan untuk, satu sisi dia ingin meyakinkan bahwa, "Oh enggak kok aku walaupun, pergi-pergi atau saya nggak WA kamu atau saya nggak hubungi kamu, saya kerja gini gini." Padahal enggak kalau saya lihat, ya. Kalau dia bilang janji begini dan begitu, apakah janjinya ditepati? Saya lihat juga, ya ada yang ditepati, ada yang tidak. Terus, kalau soal jujur, kadang enggak, ya. Jadi orang ini memang kalau saat ini energinya lebih besar mana, sama saya atau orang baru, ya. Kalau kalian orang barunya, ya apakah ada orang baru lagi? Karena gini teman-teman ya, karena ini general ya, saya membacakan untuk yang orang lama ini, karena ada orang baru di sini, gitu ya. Jadi untuk kalian yang jadi orang baru kayaknya mending kalian nonton video saya yang untuk orang baru, ya. Karena ini untuk orang lama yang pasangannya ya, atau orang yang difikirkan itu menghadirkan orang baru, gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi jangan salah pilih tontonan, gitu loh. Supaya bacaannya bisa diambil manfaatnya, ya, bukan asal nonton gitu, ya. Oke, kita lihat sebenarnya dia itu kepada kalian, selain ingin bebas, apakah sudah nggak cinta? Apakah memang ingin melepaskan, ingin ganti yang ini? Kalau saya lihat sih sebenarnya enggak ya, masih dalam kebingungan. Cuman saya lihat prosentasenya besar mana ya, besar, ingin meninggal, ingin ya, ingin. Tapi untuk ditinggalkan secara nyata, sesuatu yang nyata ya memang harus dilihat secara nyata, bukan dilihat dari energi kartu saja, ya. Ini hanya masukan, ya, masukan saja. Dan kartu hanya membaca energi, untuk kalian tahu. Oke, kita lihat bagaimana sebenarnya kecenderungannya, apakah dia sebenarnya sangat berat sama kalian tapi, ada bagian hatinya untuk orang lain, atau dia sudah tutup mata sama kalian hanya memilih orang ini, atau sebenarnya orang ini hanya orang baru ini hanya iseng. Coba kita lihat.
sini saya juga kok merasakan juga ada yang sudah lama berhubungan baru tahu bahwa pasangannya itu punya orang yang berdiri dengan kalian itu ternyata sudah punya pasangan ya. Saya merasakan seperti itu. Coba saya lihat lagi kecenderungannya. Seven of Swords, teman-teman. Kecurangan, khianat, fish ya. Bagaimana sih sebenarnya kecenderungannya? Apakah dia sebenarnya masih ingin menetap sama kalian, atau energinya memang sudah nggak mau sama kalian? Kalau di sini sih inginnya dia lagi ingin senang-senang sama orang baru, ya, senang-senang, ya, senang-senang. Coba. Senang-senang. Banyak hambur-hambur uang kalau saya lihat, ya, hambur-hambur uang sama orang baru. Mohon maaf teman-teman, semoga bacaan ini bukan untuk kalian ya. Semoga bukan untuk kalian. Nah terus untuk siapa? Oke. Orang ini ya, tiba-tiba ya, kalau saya lihat ya, kayak tiba-tiba jadi ABG ya, tiba-tiba berubah, waduh, jadi centil, jadi gimana gitu ya. Bagaimana sih kecenderungannya? Lebih ke kalian atau ke orang barunya? Saya lihatnya lebih ke orang baru ya. Kemudian apakah dia sama sekali tidak memikirkan kalian? Saat ini ya, saat kartu ini ditarik, orang ini pikirannya hanya ke orang baru ya. Itu sih, mohon maaf ya. Bisa aja saya bilang enggak, dia cinta ke orang baru hanya untuk iseng ya. Tapi saya ngarang. Yang penting penonton senang. Tapi di sini nggak seperti itu teman-teman, energinya yang ada di saya ini. Ini adalah orang-orang yang kayak kasmaran, keblinger sama orang baru ya. Sehingga orang lama itu diabaikan. Oke? Sehingga sebenarnya di sini orang lama ini sebenarnya bukan kecemburu, mungkin kalian tidak kecemburunya ya. Tapi lebih ke harga diri ya. Akhirnya kayak diremehkan ya. Apalagi kalau dibanding-bandingin ya. Kalau saya lihat sih ini juga nggak seberapa orang barunya gitu. Kayaknya mending-mending kalian gitu. Mohon maaf ya. Gitu. Jadi gimana ya? Kok seperti ini? Coba saya lihat ya. Sebenarnya dia sama yang baru itu cinta, nafsu, dan niatnya gimana? Coba saya lihat ya. Niatnya sama orang baru ya. Sama orang baru itu gimana sih? Sama orang baru. Ini bagaimana? Sama orang baru ini bagaimana? Bagaimana? Sejauh mana hubungannya? Ya. Saya lihat senang-senang ya, banyak hambur uang. Cinta segitiga itu mesti ya, kalau sudah nempel ya, ketarik terus. Semoga besok enggak lagi ya, enggak energi gini-gini, capek. Oke. Oke. Dia dengan orang barunya. Sebenarnya gini teman-teman, orang baru ini memang bagi dia adalah sesuatu hal yang menarik, menantang, dan sekarang sedang dinikmati ya. Tapi kalau saya melihatnya, mulai ada yang namanya permasalahan-permasalahan yang muncul, walaupun orang baru ya, sudah ada masalah-masalah yang muncul, sehingga itu menjadikan kayak hubungan mereka jadi nggak mulus. Ada pergolakan di dalam hubungan mereka. Ada di sini mungkin ya
yang saya bilang tadi ya, ada beberapa yang ketahuan mungkin sama pasangan sah atau orang lamanya ya, itu, ada yang orang barunya ini ingin meninggalkan ya, sehingga seseorang yang mungkin berdealing sama kalian ini kelimpungan ya. Ada yang beberapa mengejar, beberapa pusing. Bentar, apa ini? Iya. Niatnya apa sih? Lah ini ditinggal sama yang orang itu ditinggal nggak bisa. Apa maksudnya kayak diajak pisahan gitu ya? Nggak mau. Ya, nggak mau. Sedih, susah. Ya. Kalau sudah gitu ngerayu dengan senang-senang. Ya. Yang penting senang. Ini hanya mengejar hasrat-hasrat teman-teman. Apakah kasih sayang, apakah ingin dinikahi atau dengan serius? Enggak. Enggak. Kayaknya hubungan mereka saat ini sedang nggak baik-baik saja dan menggantung. Ya, apalagi terutama yang seperti saya bilang tadi ya, ketahuan. Sekali lagi ini general ya, belum tentu untuk kalian. Jangan kegeeran dulu. Kalau ingin untuk kalian itu personal. Ini baca rame-rame. Silakan kalian sesuaikan sendiri. Ya, yang penting pesan semestanya itu bisa untuk kalian bermanfaat untuk yang positif. Apakah berniat untuk lanjut dan lain sebagainya? Enggak di sini. Hubungan sekarang aja nggak usah bilang rencananya atau inginnya apa. Hubungan mereka aja sekarang ini saat kartu ini ditarik kayaknya kacau deh. Kayaknya kacau. Nggak sedang baik-baik saja. Rapuh. Rapuh. Ya. Rapuh hubungannya. Jadi kalau untuk niat menikahi apalagi untuk serius apa, kok saya nggak lihat itu ya. Malah hubungannya sekarang lagi goyang. Gitu. Oke. Kalau goyang gini, emang rencananya apa? Akan dikejar terus atau menyerah? Coba saya lihat ya. Menyerah atau jalan terus? Diperjuangkan. Setelah ini kita lihat ya. Untuk ke kalian. Ya. Nah, sudah seperti ini. Jadi mungkin gini loh teman-teman. Kalau orang sedang kasmaran, kemudian pasangan asmara, pasangan romantisnya itu mungkin sedang bermasalah ya dengan itu, pasti sumpek ya, pasti galau, sehingga mungkin berdampak sama orang lamanya ya. Walaupun dikekang, walaupun nggak masuk, karena pikirannya fokusnya ke ini, apakah orang ini takut kehilangan orang barunya? Saya melihatnya saat ini iya sih, masih takut ya. Coba saya lihat. Bentar. Apa? Saya ambil 3 ya, 3. Iya, dia akan memperjuangkan. Berarti nggak mau ditinggalkan memang. Nggak mau pisah sama yang orang baru. Saat ini memang nggak ingin pisah. Nah, kalau nggak ingin pisah orang lamanya gimana? Cinta segitiga itu gini nih loh. Yang baca juga nggak enak. Oh iya. Terus semakin mereka bermasalah malah semakin mengejar ini. Iya. Malah ngejar orang lain, tuh kan. Tekun harapan. Oke, coba. Ini sama orang barunya. Emang terus kalau dia ngejar orang baru ini, terus kalian mau diapain? Masa ditinggalkan ya? Apakah dia punya rencana? Coba saya lihat ya. Rencana dia kepada kalian apa? Rencana dia kepada kalian. Saya mau hajing dulu ya. Aduh, udah saya pause. Kalau enggak ini mencelat ini kameranya. Saya kalau hajing keras. Soalnya hidungnya besar. Koyok baseman. Coba saya lihat ya.
Emang dia punya rencana apa sih? Kok fokusnya ke sini pengen ngejar ini ditinggal nggak mau ya, nggak mau pisah sama orang barunya padahal mereka hubungannya sudah goyang ya, tapi berusaha mempertahankan. Coba, emang dia nggak melihat ke diri kalian sama sekali ya? Iya, dia tuh di depan kalian itu banyak drama dan kepalsuan ya. Di sini deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ya. Jadi orang ini palsu-palsu, peres-peres sama kalian. Jadi yang ditunjukkan, oke. Di sini dia berharapnya kalian sudah melepaskan dia, ya, melepaskan dia. Nggak usah diurus-urus, nggak usah di ini ya. Jadi kalau memang bacaannya itu nggak sesuai dengan yang saya omongkan ini ya. Enggak dia gini, enggak dia gitu, enggak seperti ini, enggak seperti itu, enggak seperti bacaan ini. Ya berarti bacaan ini bukan untuk kalian, fix, no debat, ya. Karena ini general, nggak bisa cocok untuk semuanya persis plek kayak CCTV, nggak bisa ya. Rencananya apa? Kayaknya sih di sini dia kayak pinginnya tidak eh, me- tidak mau mengerti gitu loh, nggak mau ke kalian itu loh energinya sulit gitu loh. Cenderung ke sini terus. Dan di sini apa sih rencana dia ya? Dia ingin dimengerti loh ya opo. Gimana? Dia yang menghadirkan orang baru ya dan inginnya kalian mau mengerti gitu loh. Lah kok enak ya, kok enak. Aneh-aneh. Tapi ini ada banyak yang seperti ini. Apakah itu betul? Ya salah lah, ya salah. Tapi banyak yang seperti itu. Terus gimana dong Bunda caranya? Ya kalau saya ya, saya mau bahas yang di luar pernikahan. Kalau pernikahan itu ya atas nama Tuhan, bukan sembarangan dan tidak semudah itu untuk memutuskan yes or no ya. Jadi saya nggak mau bahas. Itu masalahnya riskan sekali kalau rumah tangga. Dan ranahnya itu, eee, kalau rumah tangga itu ya berdua, keluarga ya. Ini kan kalau kalau saya, sebagai tarot leader yang bisa memberikan afirmasi cuman, mengingatkan saja bahwa kalau rumah tangga itu dulu bagaimana dipersatukan dengan atas nama Tuhan, ya kan. Bisa jadi itu dipilih-pilih sendiri, apalagi yang sudah punya anak, brojol anak beberapa, seperti itu ya. Ya sepelik-peliknya masalah ya, pakai K, itu, eee, ya itulah yang harus itu tanggung jawab lah. Manusia dalam hidup memutuskan untuk menikah atas nama Tuhan, ya kan. Ada apa-apanya ya tanggung sendiri, istilahnya seperti itu. Jangan terus, eee, mudah untuk menyerah kemudian bilang pisah atau cerai, karena itu hal yang dibenci sama Tuhan. Saya cuman ingin, bisa memberikan sebatas itu saja. Tapi kalau di luar pernikahan dengan cerita yang seperti ini, lah wong sudah menghadirkan orang baru kok. Orang kalau sudah ya ini terlepas, bagaimana bisa menghadirkan orang baru, mungkin dirayu kayak apapun ya. Kalau memang, seseorang itu tidak bisa menjaga komitmen, terus apa yang mau dijaga, apa yang mau dipercaya gitu kan. Berarti, tidak bisa menjaga hubungan, itu aja sih simpel aja. Karena dia diguna-guna, nggak usah pakai alasan yang aneh-aneh. Yang jelas orang kalau, tidak bisa berkomitmen dalam satu hubungan, ya wis ngapain dipertahankan, ya. Kayak nggak ada orang lain aja. Tapi saya kadung cinta, masalah cinta memang seperti itu. Artinya begini, kalau memang sudah cinta sama seseorang ya matikan berarti cintanya atau pindah cintanya, diselesaikan dulu permasalahannya, disembuhkan luka batinnya, kemudian buka lembaran baru. Itu sih, kalau saya memberi saran seperti itu. Bukan mengejar orang yang sudah nggak mau sama kita, ya. Ngapain? Nanti malah mau sama kita tapi bisa berlandaskan kasihan, bisa berlandaskan, eee, mungkin hutang budi atau mungkin keterpaksaan.
karena ancaman, ngapain? Sudah nggak ada ketulusan, ya. Intinya satu hubungan kalau sudah cacat, masa ya enak, secinta-cintanya, cacat, gitu, kalau dari saya. Oke, tapi kembali lagi, kalau solusi itu, ya, tarot ini hanya memberikan wacana, ya, tapi solusi itu bukan dari tarot. Solusinya kalian sendiri eksekusi. Karena setiap orang walaupun permasalahannya mungkin mirip-mirip ya, mungkin bacaan, ini sesuai lah untuk kalian. Tapi ya, harus disesuaikan benar-benar dengan kenyataannya ya. Sikap dia bagaimana, apakah memang benar begini ya. Jadi solusi itu harus kalian sendiri yang karena kalian yang menjalani, yang merasakan, yang mengalami, sehingga nggak bisa hanya dari tarot. Oke, tarot ini hanya masukan. Oke, itu dari saya ya. Coba kita lihat dari kartunya, dari tarotnya, dari pesan semestanya, melalui kartu-kartu saya untuk, cerita yang seperti ini seharusnya bagaimana ya, supaya netral. Kalau tadi dari saya, boleh diambil boleh enggak ya. Dihujat juga nggak apa-apa, monggo ya. Toh hujatan itu akan juga kembali kepada kalian energi buruknya ya kan. Yuk kita lihat pesan semestanya. Bunda, apakah orang itu tidak merasakan penyesalan atau kapan dia sadarnya? Untuk seseorang sadar itu ya, terkadang ya nggak apa-apa monggo diusahakan, mungkin diusahakan dengan mendoakan, menegur, menunjukkan apa ya, membuka pikirannya untuk sesuatu yang positif kayak ya, nggak apa-apa monggo ya terserah. Tapi kalau memang tidak bisa ya, tidak juga berubah ya, tidak berhasil ya, nggak usah kecewa. Kembalikan saja urusannya sama semesta, tangan semesta lebih luas, tangan Tuhan itu maha luas ya. Biarkan serahkan kepada semesta untuk karma setiap orang ya, walaupun kalian pun juga punya karma-karma baik, karma buruk ya. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Wis nggak usah mikirin dia mau dapat karma kek, mau terpuruk, terpana, terapa ya, terserahlah ya. Yang penting kita sendiri jangan sampai menanamkan karma buruk ya, karena karma itu kadang-kadang merasa sudah ditebus, merasa, kita sudah menebusnya dengan hal yang apa, bagaimanapun ya, atau mungkin dengan mohon ampun, tapi kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu ya kapan selesai tertebusnya, ya kan? Karma baik mana yang bisa menolong dan menyelamatkan kita, karma buruk mana walaupun kadang-kadang kecil aja keburukannya bisa merembet ke yang lain, bisa membuat hidup kita, nggak nyaman, ya kan? Bisa, dan kita nggak pernah tahu karma mana yang bisa menjatuhkan kita, mana yang bisa mengangkat kita. Karma baik mana yang bisa mengangkat kita, karma buruk mana yang bisa menjerumuskan kita semakin dalam. Jadi, dia pun juga seperti itu. Jadi, dia nyesel, dia minta maaf, dia, eee, sadar nggak sadar, kalau saran saya sih doakan saja ya, untuk yang terbaik. Supaya apa? Doa-doa baik itu kembali ke kalian ya. Tapi ya memang nggak mudah. Oke. Don't make decision based on guilt ya. Ini miripnya sama yang kemarin ya. Jangan membuat keputusan berdasarkan emosi, berdasarkan rasa bersalah, keputusasaan ya, atau aku tanpa dia mampu kok, ya sudah langsung, nggak usah seperti itu, jangan terburu-buru juga ya. Yang jelas yang penting diri kalian sendiri, jaga jiwanya karena nggak ada yang, siapa yang mau menjamin jiwa kalian tetap sehat, tetap waras, tetap bahagia, tetap damai selain diri kalian sendiri ya. Sekalipun itu orang tua, sekalipun itu siapapun ya, tapi yang paling-paling ya, paling bisa mengerti jiwa kita ya kita sendiri. Ya siapa yang bisa melindungi kita sendiri? Siapa yang bisa membahagiakan kita sendiri? Oke lanjut ya. Jangan membuat keputusan apapun dulu ya. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light creating room ya. Jadi jangan bayangkan yang buruk-buruk ya teman-teman. Saya melihatnya di sini banyak yang sudah membayangkan nanti begini dan begitu, yang nggak nampak contohnya. Jangan-jangan dia sama yang itu begini dan begitu, jangan ya teman-teman ya, itu merusak jiwa. Sayangi jiwa kalian ya. Jadi di sini
Mending kalian berpikir yang positif untuk kalian sendiri ya, daripada mikirkan yang gitu-gitu itu kan bikin, apa ya, tambah runyam di pikiran, di hati ya. Mending pikirin hal-hal yang indah-indah, hal-hal kayak kesempatan-kesempatan yang baik untuk kalian ya, kemudian hal-hal yang menarik untuk kalian, yang positif, itu ya. Intinya kalau saya sih bisa merasakan dari pesan semestanya, jangan terlalu fokus sama ini aja ya, ya, itu. Oke, kita lihat. Karena hidup kalian kan bukan hanya dia saja toh isinya. Ya juga pipis, ya juga makan, ya juga, mungkin cari uang, ya kan? Bukan hanya dia. Memang sih, si dia ini menyita banyak ya, sisi kehidupan kalian. Tapi kalian ya harus tetap itu tadi, menjaga kewarasan, kesehatan lahir dan batin, mental, psikologis ya. Kalian sendiri harus jaga. Okay. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fill me with light. I love you. Sebenarnya orang ini kalau eh, nggak keblinger gitu ya sama orang baru ini ya. Sebenarnya cintanya itu beneran gitu loh. Ya, sebenarnya cintanya beneran. Masih cinta. Kalau sebenarnya masih cinta. Ya, ternyata masih cinta, tapi sedang keblinger. Nah, biasanya gini nih ya, kalau mohon maaf di sini The Tower ya, The Tower. Kemudian saya merasakan ya, saya bukan ngeramal ini ya, saya nggak mau eee, membaca hal-hal yang ke depannya. Tapi saya merasakan energi orang ini kalau, ini memang benar-benar berair sama orang barunya ini. Kok dia inginnya kembali sama kalian gitu ya. Pesan semestanya ya, kalau kalian mau menerima I love you-nya dia ini ya, ya nggak apa-apa monggo kalau memang bisa sama-sama diperbaiki, nggak ada kok, kalau memang sama-sama cinta, memang ada dalam satu hubungan ada satu, eee, kesalahan ya, kekilafan dan sama-sama bisa menerima ya nggak apa-apa ya. Masalahnya ya itu tadi, kalau memang, jiwanya masih rapuh, masih sakit ya, menerima kembali masih takut, ya healing dulu gitu ya. Oke teman-teman. Ini aja sih pesan semestanya. Lebih pikirkan walaupun ya, kalian yakin dia cinta sama kalian, atau kalian cinta banget sama orang ini. Tapi gimana orang bisa cinta sama diri kita, kalau kita itu sangat terlihat bahwa kita tidak mencintai diri kita sendiri. Gimana kelihatannya orang bisa melihat kita mencintai diri kita sendiri? Ya kalau kita itu bisa menjaga ya itu tadi jiwa kita, kesehatan kita, walaupun apapun masalahnya ya. Dengan orang melihat kita mencintai diri kita sendiri, kita itu tampak berharga loh, ya. Kalau kita sudah nggak menghargai diri kita sendiri ya, udah kalau banyak masalah udah compang-camping, kemudian, eee, nggak makan, males gitu ya, jadi tuyus ya, jadi melas kelihatannya, orang mau menghargai gimana? Wong diri kita aja nggak kita hargai sendiri, gitu, ya. Jangan teman-teman karena cinta hidup jadi nggak karu-karuan ya. Karena sebenarnya cinta itu membawa kebahagiaan. Kalau sudah tidak membawa kebahagiaan itu yang harus dipertanyakan apakah itu cinta, ego, hasrat, obsesi atau apa ya. Terkadang bukan masalah cintanya yang bermasalah, tapi keinginan kita terhadap cinta itu sendiri, harapan kita terhadap cinta itu sendiri ya. Oke, bisa dipahami semoga bacaan ini bisa manfaat untuk kalian. Untuk yang suka jangan lupa di-subscribe ya dan bunyikan tanda loncengnya. Kalau ini bermanfaat, ambil manfaat positifnya ya. Yang jelek-jelek nggak usah dipakai. Kalau kalian nggak cocok nggak apa-apa ya, kalian nggak suka nggak apa-apa ya. Karena ini general. Kalau ini personal reading silakan cek deskripsi video ini, di bawah video ini ada deskripsinya, hubungi Kak Flori. Di WA-nya Kak Flori ditulis daftar tarot itu aja. Ya nanti akan dikirimi tata caranya dan segala macamnya. Pembacaan personal dengan saya itu video call ya seperti ini interaksi langsung. Bukan voice note, bukan chatting, bukan surat menyurat ya, enggak
ya, jadi langsung interaksi. Silakan pertanyaannya sangat bebas, boleh segala macam, durasinya silahkan kalian pilih sesuai dengan biayanya, oke. Terima kasih banyak, semoga berkah untuk saya yang baca, berkah untuk kalian yang nonton. Sampai jumpa lagi, tonton video saya berikutnya, bye.